Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Abdillahi syabatan Hashimi manafiqu sayyima kilabi wa murata wa ka'bilu ayyi ghalibi piri maliki wa nazriki nanahwa wa ibnu khuzemata wa mudrikata ilyas mamudarin tala nizarima adithum madnana sikhata Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Robbi. Dan marilah kita bacakan sholawat sebanyak-banyaknya, haturkan sholawat dan salam kepada junjunan kita, penghulu umat, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salamnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Al-Fakir, salam hormat kepada semua ikhwan akhwat Al-Fakir kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir hormati, dan yang Al-Fakir sangat muliakan. Dan begitu pula Al-Fakir berdoa, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan umumnya, ya, juga kepada seluruh para YouTuber, ya, dimanapun berada. Semoga Allah selalu melimpahkan karunia rahmat, keselamatan, keberhasilan, kesuksesan, kelancaran, dan semoga semua para YouTuber benar-benar mendapat rahmat dari Allah dan diberi keberhasilan, umur panjang, sehat, turafiah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita juga berdoa, semoga para ulama, para ustadz, ya, para guru-guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, serta diafiahkan dan dilancarkan rezeki miliknya, dan diberi keturunan yang soleh-solihah semuanya, untuk supaya berguna bagi bangsa, negara, agama, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah kepada semuanya, semoga Allah menjauhkan cobaan, ya, atau kepedihan, kesusahan, ujian, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi saudara siapapun, ya, saudara kita yang sekarang lagi keberadaan ditimpa musibah, lagi mendapat ujian oleh Allah, ya, semoga cepat diangkat ujian cobaan itu dan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, memang pada hakikatnya tidak ada orang yang dicoba, diuji, diterpa, dikasih musibah, ya, itu ada suatu pertanda bahwa mereka, beliau-beliau itu adalah dicintai atau disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun
yang lagi sehat, bugar, afiah. Semoga dirahmati Allah dan dikekalkan keafian kesehatannya. Dan lagi yang menderita, lagi diuji, lagi dicoba, semoga diberi ketabahan dan semoga cepat diangkat ujian dan cobaannya dan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini tentu yang kita harapkan adalah keselamatan. Keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, dunia dan akhirat. Tapi kesuksesan, kebahagiaan, dunia ataupun akhirat, tentu kita harus berjalan di rel-rel yang mengarah ke situ. Oleh karena itu, ada keterangan ya yang berkata, tarjun najah walam yasluk atau walam tasluk masalikah. Inna safinata la tajri alal yabas. Kita ingin selamat, ya kita tentu harus berjalan di rel yang baik, yang mengarah keselamatan. Kita ingin berhasil, ya tentu kita harus berjuang dan berdoa kepada Allah. Tanpa perjuangan, tanpa doa, kita hanyalah tidur saja. Kita hanyalah berleha-leha saja. Tapi menginginkan kesuksesan, keselamatan, segala macam. Tapi kita tidak berada di dalam jalannya. Inna safinata, sesungguhnya perahu, la tajri alal yabas, tidak akan berjalan di daratan. Tidak akan bisa berjalan di daratan. Di mana? Ya harus di air. Keinginan kita apapun itu harus kita disertai, dibarengi dengan perjuangan yang mengarah, yang menjurus ke arah itu. Baru kita tawakal ala Allah. Jadi jangan begini kita, ya kita sedikit-sedikit, bagaimana Tuhan aja lah, bagaimana Allah aja. Sudah ada tulisannya di sana, sudah ada garitannya, sudah ada ketentuannya. Tapi tidak berusaha, yaitu salah. Karena yang namanya tawakal ala Allah, ya sesudah kita berusaha, setelah kita bekerja. Kerja dulu, ya baru tawakal. Mau ada gaji, mau enggak, itu kalau kita sudah kerja, ya itu prerogatif Allah. Bertanam dulu, bercocok tanam dulu. Nah, baru kita, ya bagaimana Allah mau menjadikan, membuahkan apa yang kita tanam atau tidak. Itulah namanya tawakal. Makanya Nabi dulu kedatangan sahabat. Sahabat itu datang. Terus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Langsung dia salam. Rasulullah menanya, bagaimana untanya? Udah dicangcang belum? Udah diikat belum? Terus kata tamu itu, biar Rasulullah tawakal aja saya kepada Allah. Oh, jangan begitu. Tangcang dulu, ikat dulu, baru tawakal ala Allah. Jadi tetap kita harus usaha dulu. Karena usaha itu adalah hak kita. Kalau masalah keputusan, itu adalah Allah yang punya kekuasaan, yang punya prerogatif. Jadi jangan kita pasrah sebelum kita berusaha, sebelum kita berjuang. Artinya apa? Ya artinya kita selagi hidup, ayo kita dekati Allah. Jangan tinggal kita sembahyang 5 waktu. Usahakan kita sholat duha, tahajud, taubat. Ya berbagai macam sholat awabin lah, isrok lah. Kita bersedekah lah. Terus kita membantu sesama, kasih sayang terhadap sesama, mencintai fakir miskin, mencintai menyantuni anak yatim. Ya setelah itu kita tawakal ala Allah. Jadi kita bertawakal Allah. Ya surga dan neraka ya bagaimana Allah saja. Tapi kita berusaha dulu.
Jangan kita tanpa usaha ya, bagaimana Allah aja. Mau neraka surga, saya nggak mikirin bagaimana Allah. Tapi kita nggak usaha. Ya, itu mah inna safinata la tajri alal yabas. Perahu pun tidak akan bisa berjalan di daratan. Jadi harus kita usaha dulu. Dan harus kita sesuai dan selaras dan seimbang. Berbuat, berlaku di jalan yang searah atau mengarah ke situ. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbagi, kalau kita banyak keinginan ya, banyak masalah, keinginan sulit untuk tercapai. Ingin punya rumah aja sulit kayaknya untuk tercapai. Ingin kerja juga kayaknya sulit mencari kerja. Terus ingin bertani juga sulit. Wah, serba sulit. Nggak punya tanah lah. Nggak punya untuk nyewanya lah. Segala macam lah. Yang memang benar seperti itu. Tuh kita banyak masalah, ya banyak hutang, banyak ini. Dan itulah keruwetan, kesemrawutan dalam kehidupan kita. Ini bagaimana? Ya Allah. Udah. Kita punya Allah yang maha gagah. Kita punya Allah yang maha dahsyat. Yang begitu pengasih, penyayang. Ayo kita kembali kepada Allah. Dengan berzikir kita kepada Allah. Kita ingat kepada Allah. Allah ingat kepada kita. Kita mendekati Allah. Allah pun mendekati kita. Kita minta kepada Allah. Allah memberi apa yang kita minta. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini para ahli hukama, ya, para guru-guru kita yang sangat mulia, para aulia, ya, para waliullah, para ulama, para mukarramun, memberi jalan atau memberi solusi kepada kita, yaitu caranya udah kita puasa 15 hari dan tiap malam kita baca surat jin 41 kali ya. Yang dimulai itu kul ukhya ilayya annahu istama'a nafarum minal insi wal jin ya. Sampai akhir ya. Surat jin baca 41 kali, puasa 15 hari, puasanya puasa mutih. Tapi mutihnya mutih biasa saja ala aribat man wal hikmah. Jadi nasi putih ya dengan air putih, garam saja ya. Tapi kalau memang kurang kuat, bisa makan tahu atau tempe, tapi jangan diberi bumbu yang macam-macam. Cukup bumbunya garam saja. Tuh, terus kalau ini sudah beres 15 hari puasa dan diwirid 41 kali tiap malam sudah beres. Tuh, kita nanti dawam cukup 1 kali saja sehabis sembahyang subuh. Tapi di sini ada catatan. Catatan pas ayat wa allawistaqomu ala turiqati lasqainahum an ghodaqo itu dibacanya 189. Jadi di dalam surat jin itu ada ayat itu wa allawistaqomu ala turiqati lasqainahum an ghodaqo itu dibacanya 189. Jadi pas ayat itu aja, ayat itu dibacanya sebanyak itu. Jadi ini, kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah masalah seberat apapun kita minta kepada Allah, insya Allah masalah kita akan selesai. Dan kita punya keinginan, punya cita-cita, punya kehendak, apapun itu insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal aurad ini, ya sebenarnya ini aurad tingkat tinggi sebenarnya. Bisa kalau memang diperlukan, ya bisa menghubungi Al-Fakir atau silaturahmi ke Padepokan di Cianjur ya. Padepokan Al-Fakir di Cianjur. Al-Fakir asli dari Banten ya, asli dari Banten. Ya, di Banten juga masih aktif ya. Tapi di Cianjur ada gubuk lah, gubuk kecil-kecilan. Bisa datang, kita ngobrol, kita bersilaturahim di sini. Di dalam hal-hal yang berat lah, yang menyangkut tentang pergoiban. Karena ini Al-Fakir hanya ingin berkata saja.
hanya ingin berkata saja. Ini percaya boleh, tidak percaya pun boleh. Di sini kan masalah hal goib ya. Tapi sebenarnya ada ulama mengatakan bukan goib karena ada gitu ya, ada makhluknya. Apa ya tentang jin misalkan, ya jin Islam atau jin kafir atau malaikat itu kan. Ada ulama mengatakan bukan gaib, itu barangnya, orangnya ada, gitu, bentuknya ada. Ya cuman maksudnya gaib kita itu tidak dilihat oleh kita sehari-hari. Bahkan masih banyak orang yang mengatakan seperti ini. Kalau ada orang yang mengatakan, itu kan masih banyak. Kalau ada orang yang mengatakan telah melihat jin itu adalah bohong. Itu adalah harus dipertanyakan keislamannya. Ada yang begitu segala. Itu sebenarnya ya menurut Al-Fakir ya, menurut Al-Fakir nih hanya mengatakan saja, hanya mengatakan saja. Jadi yang namanya jin itu banyak yang melihat maksudnya. Bahkan bukan yang melihat saja, bahkan yang hubungan juga banyak. Jadi ya kita jangan berkata yang belum kita tahu. Ya maksudnya ya kalau misalkan kita belum pernah melihat, jangan dikatakan siapa orang yang telah melihat itu adalah bohong. Jangan dikatakan, bilang saja, aku belum melihat makhluk itu, udah cukup. Karena kalau kita mengatakan, kalau orang yang mengaku telah melihat jin itu adalah hoak, itu adalah bohong, nanti kedengar orang yang telah melihat kan ketawa. Jadi kita sama aja kita mengiklankan atau menelanjangi diri kita sendiri. Jadi berarti kita pengalaman kita belum seperti dia yang telah melihat. Makanya di dalam hal seperti ini ya kalau memang ya lebih baiklah kita ngobrol ya minimalnya ya kepada Al-Fakir lah, maksimalnya kepada orang yang mumpuni, maksudnya yang benar-benar berpengalaman tinggi lah. Kalau Al-Fakir orang bodoh, nggak tahu apa-apa ya, cuma ini hanya berkata saja gitu. Jadi makhluk jin itu ada, dan makhluk jin itu banyak yang melihat, bahkan banyak yang benar-benar berteman ya. Tapi hal ini sih ya seperti Al-Fakir katakan tadi itu. Jadi kita pengalaman, pengetahuan, pendapat pasti berbeda ya, pasti berbeda. Jadi jangan kita saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan ya, jangan. Tetap kita saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, karena di antara kita semua tidak ada yang lebih, tetap sama. Allah memberikan kita ilmu adalah hanyalah sedikit-sedikit saja. Seperti itu. Ini yang Al-Fakir bisa aturkan, bisa ijazahkan. Silahkan amalkan. Insya Allah masalah, keinginan akan terwujud kalau ini kita amalkan dengan mungkinun bil ijabah. Tentu ini adalah dengan izin Allah, kudrat Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu tidak lepas dari berkahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan ini di dalam hal hadaratnya ya. Hadaratnya kan sudah Al-Fakir banyak ya, hadarat. Bisa mau pilih hadarat yang mana saja bisa. Tapi di sini yang tidak boleh ketinggalan itu adalah Sayyid Ustadi Sayyid Asdamiluha, itu jangan sampai ditinggal. Terus Abi wa Ummi, karena Abi Ummi itu adalah orang tua kita, jangan boleh ditinggal ya, itu aja. Terus Sayyid Syekh Abdul Qadir Jalani itu jangan tertinggal. Jadi kalau hadaratnya mana aja, karena Al-Fakir setiap Al-Fakir mengijazahkan ada hadaratnya. Jadi di dalam untuk hadarat ini, hadarat mana saja yang penting, yang sudah tadi Al-Fakir katakan, jangan dilewat ya. Inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa bagikan, semoga bermanfaat dan insya Allah sangat bermanfaat. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.